aku main ini, mau main berapa kali? Aku belum bang, ini bahaya lah ini. Ya, tadi udah main sekali. Main sekali lagi, 2 kali main. Nggak Berarti apa-apa. nggak jadi lah ini. Oh iya, cocok. Nggak maju-maju main Tajli ini. Daripada Jepri bang. Dia lebih parah lagi. Mana dia nih bang? Hah? Mana ini? Udah berapa hari nggak datang dia nih? Assalamualaikum tuh. Panjang Bang Tajli. panjang umur dia. Ya, siapa ini? Tuh, ketua remaja Langsung masjid. bawa Iya, aja tuh. masjid, ya. Iya, mau gerek ketua remaja masjid. Inilah bang, Siapa itu itu awal. remaja masjid mana? Keren kali ya. Sumut. Sekali lagi. Iya, Bang Ustadz hari ini. Iya, biar enak kita ngobrol ya. Kalau kayak gini ngeri lah. Aku mau nyari mie balap dulu, lapar kan lu. Oh iya, sini nggak ada memang dari. Aku duduk langsung dulu ya bang. Iya, iya. Dulu. Permisi ya, Pak. Permisi ya. Dulu Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, dulu Ustadz. Sana tuh. Tadi kami ngomongin kau, kemana? Udah berapa hari nggak datang? Nah, terus Panjang umur kan, bawa bang ini, bang siapa bang? Abdul Jalil. Abdul Jalil. Bang Jalil lah. Bang Jalil. Bang Jalil. Jumpa di mana Ritonga. tadi? Tadi awak safari subuh. Safari subuh. Iya. Udah lain loh. Udah lain. Ya kan terus tengok ada Bang Jalil kenalan. Bang ada nih warung, bilang. Paten warungnya, tempat pembahasan politik dunia akhirat. Iya. Dunia masuk, akhirat masuk, Iya. ya kan? Udahlah, boleh lah. Nanti agak-agak siangan kita. Oh siap bang, gue bilang. Bawa lah kemari Bang Jalil. Ini tuh. Bang Jalil. Aku pernah nampak juga tadi kan di mana gitu. Aku pernah jualan juga kadang bang di masjid-masjid, ya kan? Tapi ngomong-ngomong minum apa bang? Air putih aja. Air putih ya? Ini Iya. ada kalau air putih. Kopi nggak mau bang? Kopi, gorengan ada tuh. Gorengan ada, bentar. Bang, siap. Abang ini kan ketua JPRMI. Iya. Sumut. Ya. JPRMI itu apa dulu bang? Kepanjangannya bang? Itu Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Berarti Jaringan ada Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Indonesia. berarti pemuda dan remaja lah. Pemuda dan Remaja Masjid. Iya. Kalau nggak salah bang pernah KNPI. Kalau nggak salah. Oh pernah. Oh. Kita kepengurusan DPD KNPI Sumatera Utara. Oh. Saya pernah di Bendahara DPD Sumatera Utara. Itu bendara. Bendahara. Itu kan PI kan pemuda juga bang. Pemuda. Ini JRMI pemuda Iya. juga. Bedanya apa kira-kira? Oh bedanya begini. Kalau KNP itu kan Loh, silakan, Bang. gabungan, terima kasih Tok. Dia gabungan dari organisasi-organisasi kepemudaan diwadahi oleh KNPI. Iya. Sedangkan JPRM itu satu organisasi kepemudaan. Sedangkan KNPI itu semacam asosiasi atau lembaga yang menaungi organisasi-organisasi kepemudaan yang ada gitu. Termasuk JPRMI ada bernaung di bawah KNPI. Oh, semua organisasi kepemudaan di bawah naungan KMPI. Itu salah Yang mendaftarkan diri tapi Yang mendaftarkan tidak- diri. iya. Berarti Yang nggak mendaftarkan diri, yang remaja masjid tadi termasuk bagian dari Bagian dari KNPI. KMPI. Iya. Tapi bang, apa program abang terkait program kerja abang terkait di JPRM ini? Ya di JPRM itu ada beberapa program unggulan. Program yang fokus lah kan. Itu ada Akademi Mekah, Akademi Madinah, dan juga Akademi Bisnis. Nah, apa itu? Menarik kali ini. Akademi Mekah. Mekah, Madinah, Bisnis. Iya, Nah, Mekah, Madinah bisnis. Ini Arab-Arab betul ini. Iya, tapi belakangnya itu sedap kan? Ada Mekah, Di ujungnya ada Madinah, terus ada bisnis. Ada bisnis. Ah. Kayaknya ada agak belok sedikit. Iya. Gimana itu bang? Kok bisa Jadi dibilang? memang sebenarnya Mekah di situ adalah sebuah singkatan. Mekah itu mengaji karena Allah. Oh, mengaji karena Allah. Iya. Bukan kota Mekah. Bukan kota Mekah. Bukan, makanya Mekah. Kalau Madinah? Madinah itu manajemen memandikan jenazah. Oh, Madinah. Jadi sebenarnya Manajemen Mayit. memandikan jenazah, Iya. Bilal mayit. Gitu ya. mengajak anak-anak muda untuk memahami
tentang kewajiban semacam kaderisasi lah untuk bagaimana ini kan orang-orang anak-anak yang memandikan jenazah ini kan image-nya udah tua-tua, udah gimana gitulah kan. Nah, kalau sampai ada anekdotnya kalau misalnya nggak ada penggantinya yang memandikan jenazah itu siapa yang mandiin kan gitu. Benar. Nah, sebenarnya itu sebuah program aja untuk mengajak anak-anak muda memahami tentang toleransi, memahami tentang kepedulian. Nah, itu tercermin dalam kegiatan memandikan jenazah tadi, kepedulian lah terutama seorang anak muda. Kalau mengaji karena Allah tadi itu mengajarkan anak muda untuk memahami tentang hakikat hidup manusia. Karena sejak muda kan ini kan seperti dia butuh diformat. Nah, kalau format dasarnya sudah clear, udah enak kan. Udah selesai dia, bahwasanya dia memahami tentang hakikat hidup sebagai hamba Allah kan gitu. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke manajemen-manajemen lain. Seperti tadi ada akademi bisnis, itu mengajarkan mereka untuk bagaimana berwirausaha, ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Memberikan informasi kepada mereka bahwasanya hidup itu tidak melulu menjadi karyawan, tenaga kerja, mohon maaf ya maksudnya bukan menjadi tenaga kerja, betul Bang, menjadi pegawai negeri, tidak semata-mata itu, banyak bidang-bidang sukses lain. Itu nggak harus jadi pegawai negeri, nggak jadi PNS. Banyak bidang-bidang lain. Ini kan image-nya kalau udah apalagi kalau udah sekolah, kuliah, image-nya ya pegawai negeri kan gitu. Di sini akademi bisnis kita melakukan itu. Itu tempat apanya di mana, Bang? Pelatihannya. Katakanlah tempat belajarnya itu. Kalau tempat belajar di seluruh masjid. Seluruh masjid ya. Ditargetkan karena dia remaja masjid dan juga tempat-tempat lain tak tertutup kemungkinan seperti di tempat-tempat lain lah, di gedung-gedung, bahkan mungkin di hotel kalau diperlukan, tidak menutup kemungkinan. Sejauh ini apanya di mana, Pak? Antusiasme daripada masyarakat. Saya anak muda ya. Mereka cukup antusias sebab kegiatan yang kita lakukan itu, jadi kan selama ini image ketika remaja masjid, wah ngaji nih gitu kan. Duduk jumpa ustadz diceramahin, malam-malam ngantuk. Kan itu kan. Kita coba merubah polanya, diantaranya itu ada kegiatan alam, kegiatan camping, hobi, motoran, lagi musim kan motoran, touring. Ada kegiatannya jadi kita format sesuai dengan selera anak muda. Termasuk juga peningkatan dan pelatihan bakat-bakat mereka. Jadi kegiatan kita buat sedemikian rupa sehingga mereka menarik dan antusias. Pada dasarnya kan anak-anak muda ini senang dengan kegiatan-kegiatan. Sehingga mereka yang penting bagaimana mengarahkan mereka kepada kegiatan positif. Bang, aku sempat tengok ini, Bang, di googling. Bang, gorengan, Bang. Iya. Enak nih. Siap, Bang. Waktu terpilih nih Abang sebagai ketua JPRMI, ini ada target pembentukan 20.000 kader. Siap. Remaja masjid. Ya. Sejauh mana sekarang? Udah berapa pencapaian? Jadi memang 20.000 kader ini adalah komitmen kita untuk menggerakkan anak-anak muda, remaja masjid khususnya di daerah Sumatera Utara, di wilayah Sumatera Utara itu. Di antara metode yang kita buat adalah meningkatkan jumlah remaja masjid. Dari remaja masjid inilah nanti menjadi wadah di daerah-daerah untuk merekrut kader-kader tadi. Nah, sejauh ini itu komitmen kita ketika dilantik tahun 2022 memiliki 20.000 kader masjid. Sejauh ini memang sudah 2 tahun berjalan, ada ketertinggalan sedikit, kami akui, baru di angka 6.000-an jumlah kader remaja masjid se-Sumatera Utara. Masih ada 2 tahun lagi, karena saya sampai 2026 kan. Nah, itu harus kita kejar ketertinggalannya. Sampai ke angka 20.000. Sampai ke angka 20.000 agar visi misi kita itu berhasil kan. Jadi kalau sudah sampai 20.000 atau 6.000, kelebihan apa yang menjadi kadernya ini? Nah, apa yang didapat kelebihannya? Setelah mendapat 20.000 gitu kan. Jangan-jangan udah dapat 20.000 mau nyalek gitu kan. Iya. Atau mau naik wali kota nih kan. Iya. Jadi 20.000 ini sebenarnya ada rumus yang kita perumusan yang kita buat itu untuk menjadi agen-agen perbaikan di daerah. Karena kita
hari ini kan miris sekali yang menghantui anak muda yang klasik adalah masalah narkoba. Narkoba. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa berpangku tangan. Kita harus membuat sesuatu apa yang menurut kita positif. Maka sebenarnya memperbanyak jumlah kader di bawah untuk mengajak yang lain itu menurut kita adalah sebuah cara atau strategi untuk mengalihkan anak-anak muda dari kegiatan-kegiatan narkoba gitu. Jadi 20.000 tadi setelah dapat 20.000 maka di periode berikutnya 20.000 tadi kita harapkan mampu mendakwahkan atau mengajak agar bergabung di masjid. Minimalnya satu orang tadi ke depannya bisa mendapat 2 atau 3 sehingga kader masjid semakin banyak. Apakah yang tadi ada program-program itu, program Madinah, kemudian Mekah, bisnis, itu sasarannya kader yang 20.000 atau 6.000 tadi atau bagaimana Bang? Sasaran programnya? Kader sasaran utamanya itu memang tentu mereka. Setelah bergabung, kita buatlah pelatihan-pelatihan tadi itu, kegiatan-kegiatan tadi itu. Nah itu sebenarnya kegiatan fokus aja. Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisional di daerah. Tentu kearifan lokal ada kan. Nah, kearifan lokal, kemudian tren yang mungkin positif. Nah itu kita adopsi menjadi program JPRMI. Oh. Gitu dia tuh. Jadi kalaupun tidak tergabung lah misalnya di dalam JPRMI itu boleh tetap ikut. Oh boleh, boleh tidak mesti anggota. Ini kan target utama, sasaran utama. Nah di samping itu siapa aja yang mau ikut gabung dalam kegiatan itu terbuka, sangat terbuka. Bisa lah masuk Jep. Bisa. Ini mau kita rekrut. Aku dulu udah masuk tuh waktu SMA. Oh iya? Iya, remaja masjid aku dulu. Enggak, jadi Bilal tadi bisa kan? Itu belajarlah dulu. Dulu kan aku masih ingat waktu program Atau awam pun JPRMI. bisa, akademi bisnis. Iya, akademi Bisa. bisnis. Biar ini berkembang, makin berkembang. bisa. UMKM ya Bang? Bisa. UMKM. Bagus tuh. UMKM, bagus itu. Jadi sasarannya apa Bang? Misalnya yang lebih mengkerucut lah soal bisnis tadi. Jadi Sebagai sebenarnya entrepreneur, melatih orang menjadi entrepreneur gitu. iya, sebenarnya targetnya hanya melatih aja. Nah, ke depan karena kita belum punya juga mitra-mitra atau katakan link atau yang mau menjadi katakanlah bapak angkat mereka. Nah, ke depan kan arahnya ke sana. Setelah kita latih mau diapain kan gitu kan. Nah, udah dilatih ya nyerang lah kan gitu. Namanya udah dilatih ya kan. Nggak dibuat semacam komunitasnya JPRMI tapi khusus bisnis Ada, gitu. itu Sehingga mereka saling berbagi Iya, informasi, itu ada. berbagi dukungan. Siap. Jadi biasanya kan gini, ketika misalnya mereka punya usaha yang katakanlah mikro, sangat mikro gitu kan, apa bahasanya pokoknya memang pemula gitu. Nah mereka kita hadirkan orang-orang yang udah sukses di bidang yang sama gitu. Misalnya dia kepingin buka warung kopi, kita hadirkan orang-orang yang sukses dengan manajemen warung kopi, kayak Tok Awang ini bisa. Iya. Nah kita hadirkan, mereka belajar, mendapat ilmu, menyerap ilmu dari situ. Kemudian ya dari pertemuan-pertemuan ini kan siapa tahu terjadi komunikasi bisnis yang bagus, terjadi kerjasama, menjadi bapak angkat misalnya, apa itu misalnya pingin mengembangkan bisnis warung kopinya misalnya di daerah-daerah. Nah ini orang kan udah setengah jadi, nah tinggal dijadiin aja kan gitu. Iya. Nah, Jadi menjembatani mendukung juga. dananya, jaringannya gitu Iya. ya. Itu toh bisa toh. Boleh lah. Biar atau bisa tempatnya makin lebih bagus lagi. Kapan ada pendaftaran boleh lah mendaftar. Bang, Siap. abang ini kan ku tengok-tengok gelarnya SPD nih. Iya, sarjana penegak dakwah. Iya. Pernahnya dulu abang jadi guru bang? Oh pernah. Lulusan mana bang? Unimed? Unimed saya. Unimed. Oh, cuman bang dulu. Jurusan apa Bang? Jurusan, ini jurusannya lari dia. Pendidikan sejarah. Oh, pendidikan sejarah bang. Iya. Ilmu sosial, fakultas Ilmu sosial, Fakultas Ilmu Sosial. Iya. Pendidikan sejarah. Iya. Kemudian pernah jadi guru bang? Pernah jadi guru. Pernah jadi guru di mana dulu? Saya pernah jadi guru itu pertama guru praktek ya. Itu yang udah pasti ya kan. Iya. Guru praktek. Nah, Yang kedua saya pernah jadi guru di Tanjung Balai, Tanjung Balai. Oh, Asahan. Asahan. Tahu. Kampung juga tuh Jep, kampungmu Jep. Ya itulah. Nggak ketemu ya kan. Kampung banyak kali bang soalnya. Jadi
Bisa ceritakan nggak Bang, berapa lama Bang dulu jadi guru ngajar, kemudian Saya sempat kok bisa sekarang ini iya. memimpin Saya organisasi besar sebenarnya gitu? Menjadi guru itu saya nggak enak ya kalau disebut itu kecelakaan gitu. Sebenarnya dia dikarenakan ikut menemani istri daftar pegawai negeri, kemudian lulus. Yang lulus itu malah saya. Oh, Abang lulus PNS? Iya, karena ikut menemani. Beliau tidak lulus, saya yang lulus. Saya jadi guru. Oh, guru PNS? Iya. Dari Berarti sekarang SMA? masih Bang? Tidak. Oh, enggak lagi? Berhenti ya. Udah berhenti? Abang tinggalkan PNS Abang? Ya gitulah, tidak enak juga bilangnya kan. Patut ragu-ragu tuh. Nah, jadi saat itu sebenarnya saya meminta diri sendiri untuk kembali ke karakter. Karakter itu kan yang terbentuk adalah jiwa wirausaha. Pada saat yang sama saya sedang menjalankan usaha, di satu sisi saya seorang pegawai negeri, guru. Nah akhirnya saya hati nurani dan berhasil diskusi dengan teman-teman, saya balik ke wira swasta. Wira swasta bisnis? Iya, dan saya murni berhenti menjadi PNS. Dari PNS. Bang, itu tahun berapa Abang dulu lulus jadi guru PNS? 2008. 2008? Iya. 2008 aku... PMT 2009. Oh, 2008. Iya. Sempat berapa lama Bang jadi? 6 bulan. 6 bulan? Oh, baru cepatnya ya 6 bulan. Di SMA berapa dulu Bang? Gimana? SMA-nya di Tanjung Balai atau SMP? Waduh, nggak enak nyebutnya nih. Nanti sebuah SMA negeri lah gitu ya? Iya. 6 bulan Abang berhenti? Itu apa yang membuat ini kan kalau orang-orang bisa pingin, kita bilang lah, ini kan zona nyaman istilahnya kalau jadi PNS ya. Jeffrey pun mau kalau jadi PNS ini. Timbang tuh pening-pening kayak sekarang katanya kan. Nah, jadi memang ini sebuah hal yang tidak biasa. Jadi saya saat itu ketika menjadi guru, akhirnya saya karena ya mungkin ini faktor terbiasa ya. Jadi dari kecil itu sudah terbiasa cari uang sendiri, bekerja, buat usaha. Kelas 6 SD saya sudah jualan rujak. Oh, kelas 6 SD udah jualan rujak? Jualan rujak. Jadi karena kebiasaan itu sebenarnya, akhirnya saya duduk dan rutinitas tidak terbiasa. Akhirnya saya berlawanan dengan hati nurani, datang tiap hari. Di saat yang sama juga sedang ada usaha yang sedang saya kembangkan. apa waktu itu Bang? Saat itu saya ada buka usaha wood pallet, kayu palet. Iya, Kayu palet. Itu akhirnya saya mengikuti nurani saya sebagai wira swasta, saya berhenti menjadi guru dan sekaligus dari PNS. Jadi murni udah berhenti. Jadi istri kayak mana Bang saat Abang pertama kali berhenti? Nggak ngamuk, Pak? Sayang ini Pak, sampai tua kita sampai pensiun ditanggung negara ini kan gitu kan? Sebenarnya yang paling berat itu kalau istri dia tidak terlalu mempermasalahkan. Memang ya masalah pasti masalah, tapi namanya jalan hidup kan kita pilih. Sebenarnya yang agak berat itu adalah orang tua. Orang tua, karena iya. kan orang tua ini kan asumsinya PNS gitu kan. Sampai dulu ada istilah kalau pulang kampung ada 2 anaknya pulang, yang satu naik mobil pribadi, yang satu naik mobil mewah tapi mobil pribadi, yang satu naik, mohon maaf bukan kita mobil tidak biasa. Mobil biasa-biasa tapi plat merah. Iya. Biasa yang disambut istilahnya diupah-upah yang plat merah. Iya, merah. Itu Kenapa? betul itu. Karena mobil mewah semua orang bisa beli, mobil plat merah nggak bisa dibeli. Nggak bisa. Iya. Aku merasakan juga itu dulu. Iya. Waktu masih zaman-zaman lama lah, waktu pulang kampung. Jadi kampungku dulu, kampung ibu itu di Mandailing kan. Jadi kalau pergi pulang, bapak naik mobil dinas, oh banyak tuh pejabat negara nih. Iya. Gitu. Gitu lah dia. Berarti Iya. usaha Abang itu sekarang Masih. masih. Oh. Jadi ibu pada saat itu marah, cemana Abang menyampaikannya? Kau pikirkanlah dulu. Itu sampai kau tua pun itu tetap mengalir. Iya, benar. Sama anak-anakmu pun mengalir kata. Iya. Ya memang itu betul sih. Betul. Tapi ya itulah. Walaupun memang banyak teman-teman juga ya menyayangkan sikap itu gitu kan. Ya saya juga ya pada akhirnya minta maaf terhadap diri sendiri juga kan. Karena ada istilah kalau memang tidak mau kenapa ikut tes gitu kan. Iya.
artinya kan menghalangi orang lain. Iya, Nah, harusnya orang lain di situ orang kan. lain. Iya. Iya. Oh, Nah, itu satu belokan ya kan. Satu belokan. Nah, ini kan satu belokan lagi nih sekarang. Abang sekarang jadi politisi. Nah, ini gimana pula ceritanya? Jadi saya setelah bergabung. jadi pengusaha jadi politisi. Iya. 2 kali belok nih berarti kan. Sek sek. Nah. Jadi sekarang saya bergabung di PKS Iya. sebagai calon anggota DPRD tingkat provinsi dari daerah pemilihan Deli Serdang. Dari Serdang. Nah, ada yang unik ini. Iya. Ketika saya sebenarnya dari dulu sudah ikut pengajian dengan kawan-kawan PKS. Sudah lama, sejak 1999 saya. Oh. Sudah 24 tahun. Berarti masih PK dulu. Ya, sejak Masih dari PK. PK. Keadilan. Nah, seiring jalan saya baru kali ini dicalegkan langsung ke level provinsi. Nah, ada yang unik. Sejak saya menunjukkan kalau saya benar-benar PKS dalam hal ini langsung kepada caleg gitu kan. Iya. Caleg tentu menonjol lah, ada foto di mana-mana di media sosial gitu kan, orang-orang tahu, oh Jalil PKS gitu kan. Ada yang unik. Ketika saya mengikuti pengajian-pengajian di wiritan ibu-ibu, itu yang uniknya kalau ustadz tidak ada yang datang. Nah, karena kita PKS kan pakai peci. Iya. Jenggot udah bisa lah ya. Iya, Nah, bisa. pakai Ya, baju meyakinkan. koko. Ustadz tidak datang. Langsung aja protokol nunjuk. Doa akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Jalil Ritonga. Menggeletar saya tuh. Iya tuh, menggeletar saya. Ternyata di tempat itu baru ada yang meninggal. Otomatis doanya kan khusus. Iya. Kita cuma punya doa sapu jagat. Jadilah doa sapu jagat yang didoakan kan gitu. Jadi kenapa itu saya sampaikan, image Islamnya lebih kuat, Islamnya lebih bagus, itu tertanam di masyarakat terhadap PKS. Maka nilai positif yang saya ambil adalah saya harus benar-benar menunjukkan sebagai kader PKS, tidak boleh sembarangan lagi. Gitu. Iya. Itu nilai uniknya. Dari masuk PKS-nya sejak tahun berapa, Pak? 99. Dari 99. PK itu ya? Dari zaman PK Partai Keadilan. Oh, udah lama juga ya, Bang ya? Saya saja itu kelas 2 Aliyah. Kelas 2 Alia. Iya. Oh, masih kuliah ya? Masih sekolah, SMA kelas 2. Boleh tahu tuh kenapa kira-kira Abang memilih PKS? Pertama, PK waktu itu. pertama kenapa bergabung ke partai politik itu dulu ya. Iya, iya. Nah, masih muda kok partai politik gitu Iya. kan. Dan partai baru pula waktu itu. Partai baru gitu kan. PK. Sebenarnya saat itu saya tertarik aja dengan dunia sosial. Sehingga dulu waktu saya masih anak-anak pun senang dengan lagu bergenre sosial. Ada lagu-lagu Iwan Fals gitu kan, lagu-lagu Frankie dan lain sebagainya. Nah, itu saya koleksi waktu saya anak-anak. SD udah saya ada dulu tip model kita gitu kan. Iya, Nah, iya, itu iya. saya koleksi. Nah, kemudian ketertarikan dengan dunia sosial itu saya wujudkan dengan berorganisasi. Jadi ikut remaja masjid sejak kelas 1 SMP. Makanya sekarang jadi ketua remaja masjid. Oh. Nah, jadi ketertarikan itu pada saat yang sama terjadi peristiwa itu kan masa transit, terjadi peristiwa reformasi 98. 98. Nah, saya tertarik masuk ke dunia politik. Langsung aja saat itu kita punya banyak teman yang mengenalkan kita dengan Partai Keadilan pada saat itu, kita langsung aja ikut bergabung tanpa pikir panjang dan lain sebagainya. Karena itu partai reformasi waktu Partai itu. Reformasi dan jiwanya kan napasnya napas anak muda pada Iya, saat benar, itu. benar, waktu itu. Semua anak muda. Ketua tingkat kabupaten, tingkat kotanya pada saat itu umurnya 26 tahun. Oh iya. Masih muda semua. Jadi semangat anak muda ini saya senang akhirnya bergabung dengan PK dan sekarang menjadi PKS. Setelah pergeseran itu Abang tetap setia di sini ya? Iya. Tetap setia. Nggak kemana-mana lagi. Saya tetap setia di PKS itu sebab saya melihat sejak awal pembentukan dulu sampai sekarang belum ada yang melenceng. Maksudnya melenceng dalam artian ideologi yang berubah, cita-cita yang berubah, visi misi yang berubah belum ada. Yang berubah itu hanya metode dan cara mengikuti tren dan waktu. Iya. Itu aja yang berubah. Ya itu membuat saya tertarik aja sampai sekarang dengan PKS dan sampai sekarang jujur aja saya belum menemukan yang lebih baik dari PKS. Metode dan cita-cita politiknya. Waktu kuliah, Abang masuk KAMI juga pada saat itu? Ya pada saat itu saya di KAMI. KAMI juga. Oh, baru setelahnya dan sekarang menjadi
Politisi. ikut ke partai politik. Pengurus apa bang? Di PD atau di PC? Saya di PKS nggak ada. Nggak pernah pengurus. Tidak pengurus. Oh, sih. Saya, tapi satu catatan, saya ini kan ketua JPRMI, ikut PKS juga. Di sini saya sampaikan juga bahwasanya JPRM itu tidak ada hubungan secara tertulis dengan PKS. Jadi bukan milik PKS sendiri. Iya. Di JPRMI sendiri ada banyak orang-orang dari kader partai lain. Nah, jadi saya sampaikan JPRMI bukan semata-mata atau tunggal dimiliki oleh PKS, tidak. Cuman kebetulan ada banyak orang PKS di dalamnya, itu aja. Di dalam JPRM itu. Berarti ada dari kader partai lain ada Ada. juga ya? Kayak di pengurusan provinsi itu ada dari partai kuning, partai hijau, ada. Lengkap lah bang ya. Lengkap. Karena memang kita kan mau mengajak anak muda. Kalau kita petak-petakin nanti gimana dakwahnya, nggak sampai dong ya kan? Iya. Bicara anak muda nih bang. Iya. Ini kan sudah 2024 kan sebentar lagi siap. hari pencoblosan. Nah, 2024 ini kan kalau aku ini lah ya, dari ngobrol-ngobrol ini kan ke Deko ini banyak juga bang politisi-politisi sering nongkrong gini. Jadi tahu aku di 2024 ini pemilih anak muda itu 50% lebih. Dan itu menjadi bonus demografi kita kan? Bonus demografi kan. Ya, abang kan sekarang boleh dikatakan berkecimpung di situ ya, dekat dengan anak-anak muda, anak muda, pemuda dan remaja masjid gitu. Ini menurut abang ada nggak bisa menjadi nilai plus untuk abang mendapatkan pemilih potensial nih di kalangan para remaja itu? Baik. Yang pertama karena kita juga sebenarnya usia udah di atas kepala 4 ya. Iya. Nah, masih anak muda itu enggak, Bang? Masih. Menurut Atok masih muda itu ya? Masih lah. Masih. Di atas berapa? Di atas? Masih muda kan? Hah? Di atas. Makanya kita Semangat yang muda. dikarenakan bonus demografi tadi anak-anak muda, jadi Tok kan kita memang fokusnya mengajak anak-anak muda menjadi relawan kita, menjadi kawan kita dalam politik, semangat untuk mencari dukungan. Hari ini ada kelompok-kelompok mahasiswa yang mendukung kita, kelompok mahasiswa, kelompok pemuda remaja, itu dengan sukarela menyampaikan pesan-pesan kita dari rumah ke rumah, warung ke warung, di pasar, mereka dengan sukarela. Nah, kenapa mereka mau? Karena kita menyampaikan kepada mereka bahwasanya kita ini jadi kalaupun nanti terpilih itu semata-mata ingin mengembangkan potensi-potensi anak muda. Di antaranya itu kita akan menghidupkan kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti bagaimana menghimpun mereka dalam sebuah kegiatan yang mereka yang menentukan jenis kegiatan, kemudian kita akan membuat sentra-sentra perkumpulan anak muda. Untuk apa? Ya itu tadi, di situnya nanti ada pelatihan-pelatihan tentang keterampilan, olahraga, kemudian juga keilmuan, ada diskusi tentunya gitu. Anak muda ini kan identiknya kritis. Iya. Nah, kemudian anak muda ini juga semangat tinggi, sehingga kadang-kadang melupakan risiko-risiko. Nah ini kalau tidak kita pola, luar biasa bisa berbahaya. Nah, mendengar semangat kita dan komitmen kita, dan tentu ada janji-janji yang sifatnya mereka sudah membayangkan kalau kita jadi akan ada potensi-potensi yang kita guide. Nah ini mereka senang gitu. Tapi kendalanya sebenarnya banyak juga. Saya mengira karena tahun udah semakin tinggi begini, anak muda tidak anti politik. Ternyata anak muda yang anti politik banyak. Kenapa? Bukan karena mereka anti dalam artian tidak suka, karena mereka tidak paham. Makanya tugas berat berbagai lapisan untuk memberikan mereka pemahaman tentang politik itu memang harus dilakukan terus. Pendidikan politiknya lemah ya. Nanti kalau kita datang pakai baju partai, mereka lari. Politik kampanye gitu. Seolah-olah ini hal yang menjijikkan, memuakkan. Padahal mereka juga belum tahu juga kan. Nah, memang ini kan persoalannya dari informasi-informasi yang mereka terima juga.
Oh. Sehingga ada yang wah partai nggak usah gitu. Antipati. Antipati itu dia. Tapi abang Deli Serdang nih dapilnya. Deli Serdang. Memang orang Deli Serdang. Kenapa memilih Deli Serdang? Deli Serdang itu saya sebenarnya aslinya Rantau Prapat. Pertama sekali merantau itu keluar dari Rantau Prapat, saya tinggal di Lubuk Pakam. Bagian dari Deli Serdang. Deli Serdang. Saya kuliah pertama sekali di UIN. Yayen dulu namanya. Karena kejauhan dari Pakam, saya pindah. Tetap ke Deli Serdang juga. Saya pindah ke Purnas Mandala. Di situ sebagai penjaga masjid. Jadi dari masjid ke masjid dia tuh. Berarti abang dulu penjaga masjid? PM, penjaga masjid. Waktu kuliah? Waktu kuliah. Tinggal di Purnas Mandala. Kemudian begitu seterusnya. Dan beberapa kali kegiatan-kegiatan saya itu dimulai dari Deli Serdang. Kayak usaha saya tadi itu alamatnya di Deli Serdang. Kemudian saya pernah menjadi pengabdian lah, sifatnya bukan pekerjaan, itu menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan juga pertama kali di Deli Serdang. PPK. Di Lubuk Pakam. Lubuk Pakam. Abang lu PPK Lubuk Pakam. Iya, saya pernah. Nah, ini jadi saya terpikir profesi saya mulai dari Deli Serdang. Hijrah dari Rantau Prapat saya mulai di Deli Serdang tinggal, kemudian berkembang di masjid, dari masjid ke masjid juga Deli Serdang. Maka saya yakin untuk dakwah parlemen saya mulai dari Deli Serdang. Deli Serdang. Oh, karena abang meniti karir di Deli berjuangnya di Deli Serdang. Di samping itu masyarakat Deli Serdang ini asik. Asik. Dia mohon maaf ya, bukan membandingkan dengan daerah-daerah lain, semuanya asik sesuai dengan kondisinya. Tapi Deli Serdang ini cukup asik karena dia perpaduan antara masyarakat kota dengan masyarakat daerah. Terjadi akulturasinya di situ. Jadi saya merasakan keunikan tersendiri. Di satu sisi mereka bergaya seperti orang desa, tapi di sisi lain nanti kelihatan seperti ke kota. Jadi unik lah. Saya mengira unik aja, tapi komunikasi enak. Karena semi urban. Ya. Kemudian kali ini kan kita mendengar money politik ya. Pernah dengar ya? Nah, money politik tuh, ini luar biasa sekarang tuh. Alhamdulillahnya masyarakat Deli Serdang tingkat money politik itu tidak terlalu tinggi tuh. Oh ya? Tidak terlalu tinggi. Masyarakat rasionalnya itu tinggi. Kenapa? Karena imbas dari Medan. Mereka tinggal di Deli Serdang, bekerja di Medan. Iya, jadi ya perpaduan. Kayak Ato lah. Iya. Ato kan tinggal di Pakam, buka warung di Medan. Bisa lah tuh, saya titip kartu nama tuh. Bisa. Masih banyak keluarga di sana. Alhamdulillah. Kalau sudah Lubuk Pakam itu udah payah keluar. Kenapa? Karena Lubuk. Udah masuk ya. Payah keluar. Udah masuk susah meninggalkan. Iya. Dari mana-mana kemana-mana udah merantau melalang buana kemana-mana, balik yang situ lagi. Iya. Pakam. Bang, ini sedikit kilas balik kisah hidup abang. Siap. Abang kan kuliah tuh sambil jaga masjid. Iya. Itu gimana ceritanya dulu di Mandala? Apa hanya satu masjid atau berapa masjid yang udah abang lalui? Kenapa abang memilih tinggal di masjid? Kenapa nggak ngekos? Jadi saat itu ini sebenarnya persoalan ekonomi. Ekonomi, kita merantau ke Medan tidak ada uang. Jadi karena tinggal di Lubuk Pakam, saat itu tinggal di rumah keluarga, jauh kan sampai ke Pancing, daerah UIN, Yayen dulu. Itu karena uang tidak ada, ngekos itu kita tidak sanggup, nyari masjid. Kenapa nyari masjid? Yang pertama, masjid membutuhkan orang yang ngurusin, marbot lah kan, bersih-bersih dan lain sebagainya. Kemudian saya tinggal di situ. Memang orientasinya ada tempat tinggal aja. Nah, kebetulan masjid yang saya tinggalin itu masyarakatnya baik-baik, luar biasa perhatian, sehingga saya cukup lama lah tinggal di situ, hampir 2 tahun ya. Setelah itu saya belajar mandiri. Oh, 2 tahun juga abang ya? Iya, 2 tahun. Jadi di situ kita difasilitasi tempat tinggal. Itu sudah lebih dari cukup bagi kita saat itu. Berarti selama 2 tahun itu abang melakukan, memang betul-betul melakukan pekerjaan marbot ya, sebagai penjaga masjid. Bangun pagi,
azan subuh yang pasti Ya, ya. azan. Azan subuh. Kemudian setelah itu, walaupun suaranya pas-pasan tuh, yang penting azan lah ya tuh ya. Iya. Kemudian yang kedua bersih-bersih. Ah, Setelah itu berangkat kuliah. ah. Kemudian nanti kebetulan pihak BKM tidak menuntut untuk azan zuhur dan azan asar, karena masyarakat setempat ada yang Ada. mau. Ya. Jadi kita hanya diminta kepastian membersihkan masjid. Ya. Dan ada azan subuh dan azan subuh lah yang pasti. Azan Karena subuh. kalau zuhur, asar, maghrib, isya masyarakat setempat masih mau. Ah, ah. Tapi yang paling penting bersih, masjid terjaga, keamanannya 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu abang berusaha mandiri. Setelah itu mencoba membangun usaha mandiri lah. Oh, apa usaha abang dulu? Karena abang kan bakat bisnisnya udah dari SMA nih, Iya. dari kecil. Jadi saat itu saya jual, kalau sekarang parfum ya, kami nyebutnya dulu minyak wangi gitu. Minyak wangi, sama. Jual minyak wangi, main CC. Berapa sih? Iya. Nah, Itu jualannya di mana abang dulu? itu kita botol-botolin kecil-kecil, kita jual di kampus. Oh, di kampung. Dulu kan kecil-kecil botolnya, 2 Iya. cc, 3 cc. Iya. gitu. Ya kayak sekarang ini kalau kita pulang dari umroh kayak gitu minyak wanginya, bener kan, Bang? Itu dia. Ah. Kemudian saya juga banyaklah saya ikutin usaha-usaha, umumnya ngikutin teman sih. Pernah juga jualan pakaian. Oh. Ambil pakaian dari toko yang dia kebetulan mau itu dibayar setelah laku, nah kita jual. Itu abang usahakan terus-menerus ya, Terus menerus. bisnis itu ya. Iya. Sampai akhirnya tamat kuliah. Sampai akhirnya tamat kuliah. Dari parfum itu jualan masjid ke masjid, termasuk masjid Unimed gitu, Bang. Oh enggak, di situ saya tidak jualan. Nggak boleh Di masuk. situ hanya berorganisasi. Oh, iya. Ini lain bisnis yang lain. Bang, balik lagi kita soal ke pemilu tadi, pendidikan tadi. Nah, selain program yang sudah abang sampaikan tadi, yang berafiliasi lah sama remaja masjid, program-program lain kira-kira apa? Apa? Yang kita lakukan. Ya, yang dilakukan. Program-program lain yang kita lakukan adalah pendampingan masyarakat. Jadi ada hal-hal yang klasik yang sangat dibutuhkan masyarakat, yaitu pendampingan mereka dalam kepengurusan administrasi kependudukan. Itu kita ada buat 3 sentra di Lubuk Pakam, di daerah Percut, sama di daerah Sunggal. Karena setelah saya keliling-keliling, sentranya itu di 3 itu aja. Nah, kita bentuk di situ sentra-sentra untuk membantu masyarakat pengurusan administrasi kependudukan, karena masyarakat ini juga kan tidak disibukkan dengan urusan tetek bengek tentang administrasi ini juga Masih belum. iya masih belum siap gitu. Padahal sebenarnya kalau mereka menjalani langsung tidak terlalu sulit juga kan di zaman sekarang. Nah, tapi oke lah, itu kita bantu, itu yang sifatnya sosial. Kemudian mencarikan mereka informasi-informasi tentang bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, seperti jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi itu yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Kalau untuk anak muda, kita membantu pelatihan-pelatihan manajemen remaja masjid, manajemen organisasi. Itu kita buat kegiatan juga seperti itu. Artinya abang pakai sistemnya, sosialisasinya apa keluar masuk masjid? Oh tidak. Punya konsep yang berbeda nih soal sosialisasinya. Tidak, kalau soal sosialisasi saya yang pertama mengajak anak-anak muda, meyakinkan mereka kalau kita ini bermanfaat. Nah, aku ini bermanfaat, itu kita yakinkan. Dan kita harus percaya diri kalau kita bakal jadi orang yang bermanfaat kalau jadi. Buat mereka tentunya, buat anak muda. Nah, mereka yakin dengan komitmen kita, mereka bantu kita sosialisasi, menjadi relawan dan lain sebagainya. Kemudian pendekatan tradisional itu mendekati tokoh masyarakat, perwiritan ibu-ibu, perkumpulan-perkumpulan dan lain sebagainya. Di samping itu juga kita melakukan metode-metode seperti yang kekinian melalui media sosial. Media sosial. Saya ikut itu media sosial, kemudian iklan melalui media sosial, kemudian kita juga menyapa melalui media WA blasting. Cara sosialisasinya gimana, Bang? WA blasting itu begini. Kita punya
relawan itu memperkenalkan nama kita secara manual, rumah ke rumah, perkumpulan ke perkumpulan, mereka dengan sukarela membawa nama kita, membawa atribut kita, mengenalkan kita, biodata kita, profil kita. Mereka kenalkan, masyarakat tertarik, lantas masyarakat dengan sukarela memberikan biodatanya, nama, kemudian nomor KTP untuk memastikan dia memilih di TPS mana, kemudian mereka juga memberikan nomor kontak, nomor WA dan lain sebagainya. Ketika masyarakat tanya untuk apa nomor kontak, kita sampaikan kalau kita akan tetap mencatat nama mereka sebagai calon pemilih kita. Ketika kita terpilih, maka mereka akan dihubungi untuk mereka bisa menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan kita. Kemudian dapat nomor WA tadi, nomor telepon tadi, kita kemudian membuat satu sistem, ada server, ada tim, ada admin, lantas mereka disapa per sebulan sekali dan berlangsung selama 1 tahun. Kemudian memberikan ucapan-ucapan pada momen spesial mereka, seperti ulang tahun. Saya Abdul Jalil Tonga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak ini. Itu kemudian kita juga melakukannya secara organik, artinya mereka bisa berkomunikasi dengan admin kita. Ya, mereka bisa berkomunikasi. Jadi misalkan kayak atau ulang tahun, abang bisa ngucapin gitu ya. Terima kasih, sama-sama gitu. Selamat ulang tahun untuk awang. Semoga jualannya makin laris. Amin. Berarti abang ada tim khusus lah. Ada tim Ada. khusus Untuk itu ya. Insya Allah ada. Bang, ini Deli Serdang kan wilayahnya luas, Bang. Luas kan, Bang. Gimana cara abang melakukan kampanye yang begitu luasnya itu? Apakah ada misalnya gini bang, daerah yang lebih di apa ya? Fokus. Lebih difokuskan. Kalau kan Deli Serdang sampai ke dekat. Kalau sana kan Deli Serdang itu bang. Yang pertama begini. Tentu untuk target pemenangan kita tentulah ada fokus, itu sudah pasti. Kemudian, tapi kita juga mendatangi seluruh kecamatan supaya apa? Supaya kehadiran kita dirasakan oleh semua. Nggak hanya satu kecamatan atau dua kecamatan. Tapi fokus untuk katakanlah memenangkan kontestasi pemilu ini, kita ada fokus beberapa kecamatan. Nah, cuman supaya masyarakat merasakan sepenuhnya kehadiran kita, kita hadir ke mereka. Nah, jujur saja saya sangat minim dalam hal alat peraga kampanye luar ruang, seperti baliho. Karena bagi saya tidak ada, tapi tidak banyak. Karena bagi saya kan pada akhirnya menjadi sampah visual kan. Benar. Ada yang gimana. Berarti abang lebih door to door ya? Lebih door to door, menyapa menggunakan langsung. media yang online atau modern, bisa langsung masuk. Jadi orang kan nggak terlalu terganggu ya. Orang nggak mau lihat kan tinggal lewat aja kan gitu kan. Nah, dan aku lihat juga ini bang, aku sempat tengok Instagram abang nih. iya. Banyak relawan yang membuatkan apa untuk abang ya, Iya. baliho gitu. Iya. Aku yang buatkan ya, aku baca ini tadi Iya. sedikit sebentar tadi. Iya. Aku yang buatkan ya bang, dibuatkan gitu. Itu boleh. bukan artinya secara kalau buat gitu kan ada dana gitu ya. Iya. Bang, ya. Jadi itu Murni, mereka juga, murni. ya kan? Karena kita selalu mengkampanyekan kan dalam Islam itu khairun nas ampa'um linnas. Orang terbaik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Iya. Kita sebutkan kepada anak-anak muda, kalau kalian mau manfaat-manfaat terbaik yang artian positif, bantu aku orang yang bermanfaat buat kalian. Nah, kita kasih tahu manfaat-manfaatnya ketika nanti kita terpilih. Jadi tugas-tugas asli sebagai wakil rakyat itu kita benar-benar kita laksanakan, kita terjemahkan. Nah, kebetulan memang saya dari kecil itu sukanya memang dengan sosial. Saya senang bergaul. Saya dari mana-mana itu teman. Pekerjaan saya dari teman. Kemudian tinggal juga di masjid. Saya ini kan orang yang ditolong banyak orang. Nah, makanya ke depan kita bagaimana bisa menolong orang kan gitu. Ya. Bang, kalau untuk target sendiri, ini gimana Bang? PKS sebelumnya berapa kursi di Deli Serdang? Kemudian target perolehan suara abang berapa begitu? Sebelumnya kan untuk PKS sendiri telah mendapat 2 kursi di DPRD provinsi. Lumayan ya Bang? Maka tugas kita adalah meyakinkan dengan hadirnya kita bisa
memperoleh 1 kursi lagi, mentarget dengan 3 kursi. Kalau target dari partai kita diamanakan untuk bagaimana mendapat 4 kursi. Tapi kan ini hal yang sangat sulit lah. Tapi karena itu target yang diamanakan partai, kita bekerja aja pokoknya. Kita target kita bukan lagi kursi, tapi mendapat suara sebanyak-banyaknya. Suara partai. Iya, suara untuk mencoblos partai sebanyak-banyaknya. Jadi tidak lagi berpikir pada kursi. Kalau kita berpikirnya kursi, kita akan main akal-akalan. Di mana kawan kita masuk, kita masuk. Nah, ya kan? Nah, di mana kawan kita kampanye, kita kampanye. Padahal kan tidak mesti begitu. Nah, itu kalau targetnya kursi, nanti kita jadi akal-akalan. Kita hitung-hitung cuma udah dapat 20.000, udah, nah kita berhenti. Nah, itu kalau targetnya kursi. Jadi hari ini saya mentargetkan suara. Artinya target suara yang mau kita dapat itu adalah 40.000 suara. Untuk bisa suara pribadi lah ya. Karena kalau target yang 1 kursi penuh itu sekitar 120.000, saya pikir itu agak sulit lah. Tapi tetap kita fokuskan. Maka target kita di 40.000 suara menyumbang ke partai. Apakah nanti 40.000 ini bisa menjadikan kita menjadi anggota DPRD, itu sesuatu hal yang memang menjadi target. Tapi jika tidak, maka kita berbahagia juga. Kita sudah bisa membantu partai dengan kerja keras kita untuk meningkatkan elektabilitasnya. Oh ya, yang penting abang ngejar suara dulu lah. Ngejar suara aja, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Kemudian memang kita cuman komitmen yang kita punya kan. Nah, kalau bagi-bagi duit kan bukan budaya kita gitu. Bukan apa budaya kita nongkrong di warung to'awa. Warung kopi, ngobrol. Sekaligus sosialisasi. Main catur. Ya. Selain politik lokal, politik nasional pun seru nih ya, Pak. Iya. Abang pasti memantau lah ya sebagai kader partai politik tentu ikut dong. Dan caleg juga. Iya. Pandangan abang bagaimana politik nasional sekarang? Ini kan kita sudah masuk 4 putaran debat. Iya. 2 capres, 2 cawapres. Ya, menurut pandangan abang sejauh ini bagaimana, Bang? Ya sejauh ini seluruh masyarakat ikut memperhatikan lah ya proses baik buruk apa yang terjadi, proses sebelum pencalonan, sekarang sedang pencalonan, dan bagaimana nanti proses pemilihan. Masyarakat sebenarnya terus mengikuti. Kalau kita tidak berkomentar terlalu banyak, sebenarnya yang paling penting itu adalah semua harus taat aturan. Kalau tidak taat aturan, bagaimana kita mau mewariskan negara ini kepada anak-anak muda? Di mana wibawa bangsa ini bagi anak muda? Sudah mereka antipati seperti saya katakan tadi kan, dipertontonkan pula lagi nanti dengan hal-hal yang kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran, ini kan tentu membuat mereka semakin jauh, semakin tidak menyukai negara ini. Nah, bagi sebagian orang mungkin itu bermanfaat. Kenapa? Mungkin ada sebagian orang yang ingin berkuasa penuh sehingga tidak peduli tentang bagaimana masyarakat ini memahami politik atau tidak, bagaimana memahami negara ini atau tidak. Mungkin bagi sebagian orang tidak perlu, tapi sebenarnya kalau kita ingin mewariskan negara ini utuh kepada anak cucu, ya tunjukkan dong permainan-permainan yang elegan. Jangan ada menghalalkan segala cara untuk berkuasa, begitu ya Bang ya? Jangan intrik-intrik mereka ditunjukkan telanjang bulat di depan seluruh masyarakat, di depan anak muda. Wah, kacau. Kacau, bisa kacau 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, bisa-bisa kacau sistem perpolitikan kita ini. Kalau tidak taat hukum. Maka kita berharap ini tinggal beberapa hari lagi, semoga semua kandidat itu taat hukum, taat peraturan, aturan main semua, sehingga siapapun nanti yang terpilih, dia benar-benar layak kita panggil sebagai presiden. Wibawanya harus ada. Wibawanya harus ada. Kalau menurut abang ini menurut abang, presiden boleh kampanye itu gimana? Ya gimana ya? Saya mohon maaf, saya belum baca aturannya. Tapi memang soal etika ya. Ini kan presiden ya. Ya kurang fair lah. Harusnya kan dia berada di tengah. Ayo. Nah, mengayu-ayukan anak bangsa, pilih yang terbaik, terserah siapapun calonnya, ada hubungan khusus atau tidak. Terlepas dari situ seharusnya kan presiden itu berdiri netral. Netral dalam artian bukan presiden punya hak pilih, benar. Tapi kan
dia sedang ditonton oleh diperhatikan oleh seluruh bangsa, seluruh rakyat. Tunjukkan dong tingkat yang bisa mengedukasi masyarakat ini. Jangan mengedukasi bagaimana cara berkuasa gitu kan, tapi mengedukasi bagaimana cara memimpin, cara mengayomi. Nah, kalau yang ditunjukkan cara bagaimana berkuasa semaksimal mungkin, nanti di bawah ini jadi garong semua nanti. Ikut kan semua, gitu. ya, Iya semua. kan, rusak lah. Kita sayangilah bangsa ini, negara ini kan. Tapi kalau dia cuti gimana? Gimana? Cuti. Cuti. Nah, ya kan ada Cuti demi kampanye. katanya ada aturan seperti itu. Kalau mau ikut kampanye cuti. Ya, Seperti itu kembali di Amerika. Di Amerika. sebenarnya kembali kepada pribadi beliau lah ya. Kalau memang itu diperlukan ya. Tapi cuti dia sebagai apa? Sebagai presiden. Cutinya. Oke, enggak, maksudnya cuti nanti dia kampanye sebagai apa? Kader partai apa? Nah, ada nggak kaitannya dengan yang dicalonkan itu? Iya. Memang sudah kalau aku bilang kalau kita menjadikan Amerika sebagai ini ya sebagai apa ya Rujukan. cermin ya Cermin. pandangan ya sudah jadi berbeda. Kalau Amerika ini setauku ya pernah Iya. nonton juga dulu waktu Iya. itu. Kalau Suka nonton film Amerika berarti ya? Suka. Oh suka. ya kan, film Jepang. Jepang ya, iya. Kita suka juga itu. Nah dulu Presiden Obama Iya. itu berkampanye untuk Hillary Clinton satu partai. Dulu Satu partai. Satu partai. Dulu Artinya presiden kita harus menunjukkan dulu dia di partai mana dong? dan Presiden Bush juga gitu kan, Iya. sama John McCain kalau nggak salah dulu. Ini satu partai juga. Nah ini udah beda partai. Nggak tahu dong. Nah, Beliau di partai mana? Kita nggak tahu. Kalau satu partai, makanya saya bilang tadi dia nanti Katanya sebagai partai itu dia, partai satu lagi. Kalau Kan misalnya- banyak balihonya itu. Iya. kalau misalnya Obama gitu kan. Partainya Pak Jokowi kan ada. Kampanye nih. Bisa jadi kalau memang itu beliau harus membuktikan dan mencatatkan diri sebagai kader partai itu dong. Artinya ketika memang aturan membolehkan ya secara turun silakan aja gitu kan. Tinggal lagi tunjukkanlah dengan cara-cara elegan yang edukasi masyarakat. Jangan nanti masyarakat menilainya malah semena-mena, nanti masyarakat kalau masyarakat ini sudah tidak percaya, negara sudah kehilangan wibawa, ini udah sulit. Udah sulit, betul. Udah sulit. Artinya perlulah Apalagi untuk sikap negarawannya gitu. Iya, apalagi untuk negara yang dengan sistem republik seperti kita ini kan sulit, kecuali kerajaan kan bisa main perintah kan. Tapi abang kampanye untuk Amin juga selaku kader PKS kemana-mana. Sebagai kader partai kita memang dimanahkan untuk juga mengkampanyekan calon presiden yang kita usung. Ya tentu dengan cara-cara elegan kita tawarkan kebaikan-kebaikan. Kita tidak boleh melakukan black campaign, kita tidak melakukan hujatan atau memprovokasi orang, tidak. Kita menyampaikan kebaikan-kebaikan calon presiden kita aja. Kita sampaikan kalau beliau orangnya cerdas, humble. Kita sampaikan beliau punya gagasan-gagasan yang luar biasa, ya itu aja. Tapi Kita tidak misalnya membandingkan ini Syanu, enggak. Enggak menjelek-jelekkan calon lain. Iya, nanti kita mengatakan berikan edukasi, kita juga tidak kan, nggak sejalan dengan omongan kita gitu kan. Maka ketika kita mengatakan itu kita harus melakukannya juga. Misalnya kita melakukan bagaimana mengajak masyarakat untuk memikirkan. Saya keliling-keliling ke masyarakat, saya tidak anjurkan mereka pilih saya. Saya mengedukasi aja. Saya bilang Bapak Ibu pelajari, ini ada handphone, silakan baca. Kalau masih ragu, silakan baca di koran media yang offline. Kalau masih ragu juga, cari siapa yang Bapak Ibu percaya, apakah tokoh agama, ustadz, pendeta segala macam. Tanya yang Ibu yakin dengan keilmuannya dan keobjektifannya, tanya. Wow, nggak sempat kami tuh, harus capek, nggak apa-apa, sisakan waktu sedikit untuk memilih pemimpin yang akan mengatur nasib kita. Jangan karena dibayar 100.000, 200.000, jangan. Tapi mempelajari, capek sedikit untuk negara yang lebih baik, itu luar biasa. Kemudian saya mengajak juga kepada konstituen, calon konstituen lah ya, masyarakat. Setiap sosialisasi saya mengajak mereka.
untuk mendoakan calon pemimpinnya. Hentikan budaya hujat. Selama ini, wah, udahlah, ini karena dibayarnya aku milih dia. Pilihlah, ini koruptornya nanti nih. Nah, saya bilang sama mereka, 40 orang aja lebih atau lebih. Kita mengatakan nanti Abdul Jalil Ritonga ini mungkin jadi dewan akan koruptor. Saya kalau jadi pasti jadi koruptor, saya bilang. Karena orang ibu-ibu sudah mendoakan saya jadi koruptor. Karena cakap adalah bagian dari doa. Makanya makanya saya arahkan mereka untuk kita semua mendoakan. Ketika memilih saya bilang tentu saya dong kan gitu kan. Ketika memilih saya, ya Allah, jadikan Abdul Jalil Ritonga ini amanah. Ingat dengan janji-janjinya dan menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR. Saya bilang, ketika Allah takdirkan jadi, maka kalaupun saya berniat jahat, tak jadi. Karena udah ada doa ibu-ibu. Mendengar ini mereka senang. Karena kita berkomitmen gitu kan. Nggak usah sanksi, jangan lagi menghujat, jangan lagi, kita doakan aja, ya Allah kasih kami presiden yang baik, yang amanah. Udah, jangan, ini anak syamah. Kita nanti jadinya jadi ribut kan, mencontohkan yang tidak baik juga kan. Bang, teringatnya ya, abang caleg di DPD Sumut PKS nomor berapa bener. Bang? Nomor urut biar ya. gampang, biar gampang orang nanti mencoblosnya. Jadi Abdul sekarang Jalil, ini untuk nomor urut itu kan karena sistem suara terbanyak, nomor urut berapapun itu tidak terlalu mempengaruhi, karena yang suara terbanyak lah yang akan dipilih rakyat, suara terbanyak itu yang akan diangkat atau dilantik menjadi anggota DPR. Kebetulan kita supaya tidak sulit-sulit nyarinya, kita nyari di nomor paling bawah, nomor urut 12. Jadi nyarinya enak tuh. Benar. Nanti atuk-atuk kan nyari. Jadi dia nggak nyari di tengah, nggak di mana. Lihat logo partai langsung aja ke bawah. Bisa ditulis 12. gitu ya. Iya. Paling bawah. Di kartu nama kita tulis baris paling bawah nomor 12. Masih di sini, Bang? Iya, Bang. Udah selesai tadi. Kami nunggu Abang juga dari tadi. Udah kenyang ya, Bang ya? Iya. Kenyang lagi ya. Mau lanjutkan main lagi kita tadi ya. Iya, Bang. Atau kopi dulu. Nah, kalau dia gampang lah. Oh, gampang lah ya. Dia, Aku ini aja tuh. Iya. Bang, kita janji gerak lagi tapi. Iya. Tadi kita ada janji mau pergi. Jadi cuman itu. Aman lah. Oh iya. Udah itu Bang. Oh iya, nanti masuk kasbon aja. Kasbon Beda sama aja saya ya. nanti. Iya. Caleg kasbon ini tuh. Enggak apa-apa ya, Tok? Enggak apa-apa. Tadi terkesan kita dengan apa yang Abang sampaikan. Siap, Tok. Tuh aku bawa dulu nih tuh ya. Kami bawa ya, Tok. Siap. Yuk. Yuk, Makasih, Tok Tok. ya. Oke. Laris jualannya ya, Tok. Mari lagi, Tok. Nah, Ikut itu akademi Bang. bisnis, Tok. Iya, doa itu yang paling penting, Bang. Amin. Siap, Tok. Abang nggak ikut? Aku sini aja lah. Oh iya. Kawannya Tok mencatur ya. Catur lagi kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kok di sini? Aku yang di sini. Tuh, ini ada ketidakadilan ini. Apa itu? Aku kasbon heboh kemarin itu. Ini abang ini kasbon dengan senang hati. Cuma Jepri baru jelas malam, makanya aku tahu. jadi Jepri yang nanggung. Dia yang nanggung. Tumben kali ya. Iya, mana tadi? Atau main.